Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmala Oktavia dari Prodi Akademik Syariah kelas D dengan NPM 1951030318. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang al-wala wal bara. Al-wala adalah kata masdar dari fi'il waliyah yang artinya dekat. Yang dimaksud dengan wala di sini adalah dekat kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka yang bertempat tinggal bersama mereka. Sedangkan bara adalah masdar dari kata bara'ah yang berarti memutus atau memotong. Bara al-qalam artinya memotong pena. Maksudnya di sini ialah memutus hubungan atau ikatan hati dengan orang-orang kafir, sehingga tidak lagi mencintai mereka, membantu dan menolong mereka, serta tidak tinggal bersama mereka. Yang kedua adalah kedudukan al-wala wal bara dalam Islam. Di antara hak tauhid adalah mencintai ahlinya, yaitu para muhajirin, serta memutuskan hubungan dengan para musuhnya, yaitu kaum musyrik. Islam adalah kebijakan yang amat besar dan loyal kepada orang kafir adalah bahaya besar. Kedudukan al-wala wal bara dalam Islam sangat tinggi karena ialah tali iman yang paling kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya tali iman paling kuat adalah mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Yang ketiga, mudahana dan kaitannya dengan al-wala wal bara. Mudahana artinya berpura-pura, menyerahkan dan meninggalkan kewajiban amar ma'ruf, nahi munkar, serta melalaikan hal tersebut karena tujuan duniawi atau ambisi pribadi. Berbalik hati, bermurah hati, atau berteman pada ahli maksiat ketika mereka berada dalam kemaksiatannya, sementara ia tidak melakukan peningkaran padahal ia mampu melakukannya, maka itulah mudahana. Kaitan mudahana dengan al-wala wal bara tampak dari arti dan definisi yang kita paparkan tersebut, yaitu meninggalkan pengingkaran terhadap orang-orang yang bermaksiat padahal ia mampu melaksanakannya. Yang keempat adalah mudarah serta pengaruhnya terhadap al-wala wal bara. Mudarah adalah menghindari mafsada, kerusakan dan kejahatan dengan ucapan yang lembut atau meninggalkan kekerasan yang sikap kasar, atau berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya atau terjadinya hal yang lebih besar dari kejahatan yang sedang dilakukannya. Yang kelima adalah beberapa contoh tentang setia dan memusuhi karena Allah. Yang pertama yaitu sikap Nabi Ibrahim dan pengikutnya terhadap kaum-kaum yang kafir. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada hamba-hambanya yang mukmin yang diperintahkannya untuk memerangi, memusuhi dan menjauhi orang-orang kafir, yang artinya sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Maksudnya adalah pengikutnya yang mukmin. Yang kedua, sikap-sikap orang Ansar terhadap saudara-saudaranya dari kaum muslimin. Maksudnya orang-orang yang tinggal di Darul Hijrah, yaitu Madinah, sebelum kaum muhajirin, dan kebanyakan orang beriman sebelum muhajirin. Mereka mencintai dan menyayangi orang-orang yang berhijrah kepada mereka karena kemuliaan dan keagungan jiwa mereka dengan membagikan harta benda mereka tanpa merasa iri terhadap keutamaan yang diberikan kepada muhajirin daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka sendiri
juga sangat membutuhkannya. Yang ketiga adalah sikap Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap kemunafikan ayahnya yang berkata dalam salah satu pertempurannya yang berisi, dia menginginkan Al-Azzu, orang yang kuat, adalah dirinya, sedangkan Al-Azzulul, yang lemah, adalah Rasulullah SAW. Ia mengancam akan mengusir Rasulullah SAW dari Madinah. Maka ketika hal itu didengar oleh anaknya Abdullah, seorang mukmin yang taat dan jujur, dan dia mendengarkan bahwa Rasulullah ingin membunuh ayahnya yang mengucapkan kata-kata penghinaan tersebut, juga kata-kata lainnya, maka Abdullah menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendengar bahwa Anda ingin membunuh Abdullah bin Ubay, ayah saya. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, maka saya bersedia membawa kepalanya kepada Anda." Maka Rasulullah bersabda, "Bahkan kita akan bergaul dan bersikap baik kepadanya selama dia tinggal bersama kita." Yang keenam adalah menyayangi dan memusuhi para ahli maksiat. Penjelasan di atas adalah tentang pemberian wala kepada sesama mukmin sejati dan permusuhan kepada kafir sejati. Adapun golongan ketiga yaitu orang mukmin yang banyak melakukan dosa besar pada dirinya terhadap iman dan kekafirannya, atau iman dan kufur kecil tidak sampai pada tingkat murtad. Jawabannya adalah bahwa pada orang itu terhadap hak mualah, diberi wala, tamu ada, dimusuhi. Dia disayangi karena imannya dan dimusuhi karena kemaksiatnya dengan tetap memberikan nasihat untuknya. Yang keenam adalah menyambut dan ikut merayakan hari raya atau pesta orang-orang kafir serta berbelasungkawa pada hari duka mereka. Yang pertama, hukum menyambut dan bergembira dengan hari raya mereka. Hadis di atas menunjukkan tidak bolehnya menyembelih untuk Allah di tempatnya yang digunakan menyembelih orang selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah atau di tempat orang-orang kafir merayakan pesta atau hari raya. Sebab hal itu berarti mengikuti mereka dan menolong mereka. Di antara yang dilarang adalah menampakkan rasa gembira pada hari raya mereka, meliburkan pekerjaan sekolah, termasuk memakan sehubungan dengan hari raya mereka, dan di antaranya ialah mempergunakan kalender Masehi, karena hal itu menghidupkan kenangan terhadap hari raya Natal bagi mereka. Karena itu para sahabat menggunakan kalender Hijriah sebagai penggantinya. Di sini terdapat beberapa sifat. Yang pertama, bersifat umum. Yang kedua, karena hal itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Selanjutnya itu hukum untuk merayakan pesta, walimah, hari bahagia atau hari duka mereka dengan hal-hal yang mubah, serta bertakziah pada musibah mereka. Yang artinya tidak boleh memberikan ucap selamat atau ucapan bela sungkawa pada mereka, karena hal itu berarti memberikan wala dan mahabbah kepada mereka. Maka hal itu diharamkan berdasarkan larangan-larangan ini, sebagaimana haram mengucapkan haram terhadap berlebihan, sebagaimana haram mengucapkan salam terlebih dahulu atau membuka jalan bagi mereka. Yang selanjutnya, hukum meminta bantuan pada orang lain. Yang pertama, dalam bidang bisnis atau pekerjaan. Karena itulah mereka dilarang memegang jabatan dan membawahi orang-orang Islam dalam bidang pekerjaan, bahkan memperkerjakan orang Islam yang kemampuannya lebih di bawah orang kafir. Itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat Islam dalam agama dan dunia mereka. Yang kedua, diperbolehkan mengupah orang-orang kafir
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan yang tidak menimbulkan sesuatu bahaya dalam politik negara Islam. Yang selanjutnya dalam urungan perang. Yang 9 mengutamakan tinggal dan bekerja di negara kafir. Bekerjanya seorang muslim untuk mengabdi atau melayani orang kafir adalah haram, karena hal itu berarti penguasaan orang kafir atas orang muslim serta penghinaannya. Iqamah atau tempat tinggal terus-menerus di antara orang-orang kafir juga diharamkan. Adapun pekerjaan orang muslim kepada orang kafir yang tidak bersifat melayani seperti menjahit atau membangun tembok dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Selanjutnya hukum meniru kaum kufar, macam-macam dan dampaknya. Hukumnya jadi kekerasan adalah haram dan diancam dengan ancaman yang keras, karena itu merupakan bentuk wala kepada mereka. Yang selanjutnya macam-macamnya. Meniru dalam hal-hal yang menjadi ciri khas kepada mereka menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada yang kufur, ada yang mengarahkan kepada kekufuran atau kefasikan, dan ada yang maksiat biasa.